tata sudut dewiku Narayanu Nadiyatyu Astia Kastit Om Tuam Siwa Tuam Dewa Iya suara Param suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Om Papuham Papakaramaham Wapatnya Papasambawa Rahimam Pundaria Kaksik Sabahia Biantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Swaru Paranya kita angkara Mamuja Swaru Papidya Walaya Suasadi Siwa Om Kesantauya Kaiku dosa Kesantauya Wajiku Mamu Santauya Manaswa dosa Permadat kesamam Om Santi 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 Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Megawati instruksikan seluruh kader PDI Perjuangan dukung pemerintahan Prabowo. Truk pengangkut sampah swakelola masih tertahan di TPA Regional Sarbagita Suwung. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madis Kedan Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya.
Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan, Dedi Yefri Sitorus di Nusa Dua Badung Kamis 31 Juli 2025 menyebut Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menginstruksikan kepada seluruh kader untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Megawati juga berpesan agar kader PDI Perjuangan tetap solid secara berorganisasi. Ketua Umum PDI Perjuangan PDIP Megawati Soekarno Putri menginstruksikan kepada seluruh kader untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis 31 Juli 2025. Megawati meminta seluruh kadernya mendukung pemerintahan Prabowo segala upaya yang positif untuk menjaga negara, menghadapi krisis fiskal, defisit, pembayaran utang luar negeri, tantangan geopolitik, hingga tekanan ekonomi global. Megawati juga berpesan agar kader PDIP tetap solid dalam berorganisasi. Megawati juga ingin agar para kader PDIP utamanya bisa selalu menjaga soliditas partai. Kantor Berita Antara mewartakan. Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI menyetujui pertimbangan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan amnesti terhadap 1.116 narapidana, termasuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sukmi Dasko Ahmad di Jakarta, Kamis 31 Juli 2025. DPR RI menyetujui pertimbangan Presiden Prabowo Subianto mengenai pemberian amnesti kepada 1.116 orang narapidana yang memenuhi syarat dan verifikasi. Pemberian amnesti itu turut diberikan kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai terpidana kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW untuk anggota DPR Harun Masiku. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sukmi Dasko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 31 Juli 2025. Dan pertimbangan atas Surat Presiden nomor 42/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristianto. Kantor Berita Antara mewartakan. Pasca Sarjana Universitas Warmadewa kembali mencatatkan capaian akademik gemilang dengan lahirnya Doktor Hukum ke-20 melalui ujian terbuka promosi doktor atas nama Niluh Gede Purnamawati SE SH MH MKN. Dalam sidang promosi tersebut, Promovenda dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Ujian terbuka ini diselenggarakan pada Jumat 1 Agustus 2025. Dalam sidang promosi tersebut, Promovenda dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan, menjadikan dokter ke-20 yang dilahirkan oleh program studi hukum program doktor pasca sarjana Unwar. Disertasi yang dipertanggungjawabkan berjudul Penyelesaian Sengketa Tanah Adat yang dimanfaatkan untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan di Provinsi Bali. Topik ini dinilai sangat relevan dan strategis di tengah kompleksitas persoalan agraria di Bali yang kerap bersinggungan dengan ekspansi industri pariwisata. Sebagai seorang notaris sekaligus praktisi hukum, Niluh Gede Purnamawati memiliki keterlibatan langsung dalam dinamika pertanahan di lapangan. Dalam penelitiannya, ia mengulas pendekatan penyelesaian konflik tanah adat yang terjadi di 4 kabupaten dan 11 desa adat di Bali. Penanganan konflik dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti mediasi, mitigasi, hingga pendekatan restoratif yang mengedepankan kearifan lokal. Terlalu banyak konflik yang ada di desa adat yang mungkin di media massa malah banyak, dan juga terutama di desa saya juga kan, desa Pengasulan juga bersengketa tanah adat dengan masyarakat umum ya, mengatakan bahwa itu ada tanah pribadi bukan tanah desa adat. Maka dari itu tujuannya ini adalah untuk menyadarkan masyarakat adat untuk menyelamatkan ya tanah adat dua desa
yang ada di desa adat atau kampung adat yang masing-masing. Maka dari itu pengisir yang juga ada di sini sebagai bendesa adat agung di Ubud dan juga dari bendesa adat Laskadat melakukan wawancara tentang permasalahan yang ada di desa adat. Dekan Pasca Sarjana Unwar Profesor Niluh Made Mahendrawati menyampaikan apresiasi atas pencapaian Promovenda dan menegaskan pentingnya penelitian ini dalam konteks pembangunan Bali ke depan. Tanah adat harus menjadi perhatian serius. Diperlukan regulasi yang berpihak pada komunikasi sinergitas antara desa adat, pemerintah kabupaten hingga provinsi. Adalah sesuatu yang saya sangat berikan apresiasi, di mana yang akan mempertanggungjawabkan disertasi hasil penelitiannya itu adalah Ibu Niluh Gede Purnama Wati, SESH MH MKN. Beliau juga adalah seorang praktisi, yaitu seorang notaris, sehingga sangat tepat menulis terkait dengan judul penelitian disertasinya adalah terkait penyelesaian sengketa tanah adat yang dimanfaatkan untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan di Provinsi Bali. Kita sadari bahwa Bali ini adalah daerah tujuan wisata. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Bali dan dapat direplikasi pada wilayah-wilayah adat lainnya. Desak Aryani, Bali TV. Truk pengangkut sampah swakelola masih tertahan di TPA Regional Sarbagita Suwung. Kami segera kembali dengan laporannya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Om Swastiastu, Bidan. Om Swastiastu. Mari Bapak Ibu silakan duduk. Gimana Ibu, Bapak ada yang bisa Tiang bantu? Rencananya Tiang mau pasang KB Bu Bidan. Iya Bu Bidan, soalnya anak kami masih kecil-kecil Bu Bidan. Wujudkan keluarga berencana untuk menghasilkan keluarga berkualitas dengan ber-KB. Paskes selalu siap membantu itu. Di Kabupaten Bangli, Paskes sudah ada di mana-mana. Gratis, terjangkau, dan pastinya aman. Pilih KB yang sesuai dengan kondisi tubuh aseptor. Ada pil KB, KB suntik, kondom, implan, dan IUD. Kalau semua tidak cocok dan tidak ingin punya anak lagi, pakai MOW dan MOP. Untuk kesehatan ibu dan bayi Anda, percayakan sama Paskes terdekat. Masyarakat Bangli, rencanakan selalu pernikahan Anda. Mari ber-KB untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Paskes di sekitar siap membantu kesehatan ibu dan bayi Anda.
Pemirsa, sejak pagi hingga siang Jumat 1 Agustus 2025, truk pengangkut sampah masih tertahan di TPA Sarbagita Suwung. Kondisi ini berkaitan dengan telah berlakunya pengumuman bahwa tempat pembuangan akhir TPA Regional Sarbagita Suwung tidak lagi menerima kiriman sampah organik. Selanjutnya, TPA seluas 32,4 hektar ini akan ditutup secara permanen pada akhir Desember 2025. Para supir berharap pemerintah memberikan solusi yang tepat dalam pengelolaan sampah. Menurut pantauan di lapangan, sejak pagi truk pengangkut sampah yang merupakan sebagian besar swakelola sampah mengular antre hingga ke Jalan Pulau Serangan. Para sopir pun menunggu kepastian dari pemerintah sembari melakukan musyawarah terkait pemecahan masalah dari pelaku pengelola sampah swadaya dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Masa swakelola sampah setiap desa cukup banyak dan menuntut agar tetap diizinkan menurunkan sampah di TPA Sarbagita Suwung. Apabila tidak diizinkan, mereka akan bertahan sampai batas waktu yang belum ditentukan, sehingga menimbulkan antrian panjang dan kemacetan hingga jalan menuju Serangan. Hal itu merujuk pada pengumuman yang terpampang di pintu masuk TPA Regional Sarbagita Suwung yang berbunyi berkenaan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah. Maka TPA Regional Sarbagita Suwung tidak menerima sampah organik mulai tanggal 1 Agustus 2025. Sampah ini kan disuruh kita masyarakat atau suka kelola disuruh milah gitu loh. Artinya kan semua masyarakat kan nggak ada mau suruh milah. Nah, apalagi mendarat kemarin rapat di kantor gubernur. Nah, bilang suruh milah organik sama organik bisa-bisa. Oh, mau siapa masyarakat nggak ada mau gitu aja Pak. Saya sih Pak itu aja Pak. Kalau kita buang di tempat ini kan soalnya ke tempat lain kan udah nggak bisa Pak. Kan ini nggak wartawan, ini kan buang wartawan ini. Tetap aja harus dibuang ke TPA Pak. Soalnya masyarakat semua kan kalau kita buang sembarangan juga kan dikomplain Pak. Gitu. Ya kalau memang di sini tidak diperbolehkan, di TPA di sini tidak diperbolehkan buang, ya harusnya pihak TPA juga harus ada menyediakan untuk organik gitu Pak. Ya harus biar kalau satu kali tutup aja supaya toh. Iya itu dah. Tutup aja. Sementara itu Gus Norman dari Gerakan Bersih-Bersih Bali menyampaikan timbulnya permasalahan ini karena kurangnya edukasi, sosialisasi secara langsung antara pemerintah provinsi, pemerintah desa dan desa adat. Ia merasa kasihan kepada pihak swakelola sampah yang dibebankan untuk memilah sampah. Kalau solusi sih edukasi kita kurang, edukasi sama sosialisasi dan kerjasama dengan pemerintah paling ujung ya, Mbak, seperti Perbekel sama Bendise lah. Harusnya mereka bekerja lah tahu. Kasihan juga soal kelolanya kan mereka kerjanya hanya ngangkut tuh. Sekarang diserahkan untuk memilah, berarti kan harus ada nilai plusnya untuk mereka juga. Ini yang perlu diperbaiki. Jadi harus tahu tupoksi siapa melakukan apa. Terlalu dini sih bagi dia. Kalau ditutup begini saja kan kasihan nih. Semua macet. Harusnya kan kumpulin dulu kepala desanya lagi, swakelolanya yang mana. Jadi mereka punya tanggung jawab masing-masing. Jadi tahu apa kerjanya. Jadi yang tadi ada sih masukan kalau bisa sama kepala desa atau kelurahannya bareng-bareng. Jadi tahu apa yang harus mereka lakukan. Jangan ujuk-ujuk untuk terus swakelola yang kelabakan. Kan kasihan juga. Tanpa masyarakat terus ada loh. Sementara itu dari hasil perundingan, truk sampah yang telah mengantri akhirnya diterima masuk ke TPA Suwung sampai pada waktu yang tidak ditentukan dan menunggu keputusan audiensi perwakilan swakelola sampah dengan Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali. Indrawan, Bali TV. Menyusul kebijakan Gubernur Bali yang menyatakan bahwa tempat pembuangan akhir TPA Suwung tidak lagi menerima sampah organik, pemerintah Kota Denpasar mengambil langkah strategis. Pemerintah kota kini mengoptimalkan tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle atau TPS 3R di Kota Denpasar. Sebanyak 24 TPS 3R telah dibangun dan akan terus dimaksimalkan fungsinya dalam mengolah sampah dari sumbernya. Upaya ini juga sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang pengolahan sampah yang mendorong pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Sekretaris Daerah Kota Denpasar Ide Bagus Alit Wiredano mengatakan, pemerintah Kota Denpasar telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah berbasis sumber.
Meski sampah organik tidak lagi diterima di TPA Suwung dengan adanya TPS 3R yang dilengkapi fasilitas dan mesin pengolahan, diharapkan volume sampah yang dikirim ke TPA dapat dikurangi secara signifikan. Pemerintah juga mendorong pembentukan bank sampah di tingkat desa dan kelurahan sebagai upaya memperkuat ekonomi sirkular dan mengurangi timbunan sampah di sumbernya. TPS 3R itu ya, kita sudah bangun di beberapa tempat ya, salah 24 TPS 3R. Kemudian juga terus kita mensosialisasikan gerakan pemilahan sampah dari sumbernya ya, berdasarkan Perda nomor 8 tahun 2023. Dan kemudian ya diharapkan juga masyarakat ya, membangun tebo modern ya, tebo modern ya, sehingga sampah bisa dikelola dengan baik, sampah bisa dikelola, sampah bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk pupuk di lingkungan masing-masing, termasuk juga pembentukan bank sampah yang setiap tahunnya berkembang. Ini tujuannya untuk mengurangi timbunan sampah. Ya, karena kita tahu produksi sampah di pasar ini hampir 1.000 ya, 1.000 berarti sudah membentuk gerakan bersama secara masif itu. Mengenal masyarakat, bersama-sama kan kita adalah masyarakat ya. Sampah dikelola dengan baik. Saya coba masih dengan secara teknis, ya, memang sudah ada keputusan gubernur ya, pada 1 Agustus khusus untuk sampah organik, ya, khusus untuk sampah organik, sampah non organik, anorganik dan residu itu bisa dibuang di TPA berdasarkan keputusan gubernur. Kita harapkan TPS 3R pun dioptimalkan dengan baik. Ada 24 TPS 3R ya, dengan fasilitas mesin juga ya, sehingga nanti kita bisa mengurangi sampah, minimal mengurangi sampah di kota Denpasar, dan sehingga mudah-mudahan ya masalah bisa kita atasi ya, nanti keterlibatan semua pihak termasuk juga masyarakat mulai dari hulu sampai ke hilir ya. Melalui sinergi antara pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan persoalan sampah di Kota Denpasar dapat diatasi dengan lebih baik dan berkelanjutan. Bunga Widrayani, Bali TV. Penutupan TPA Suwung untuk sampah organik per 1 Agustus 2025 memaksa pemerintah Kota Denpasar dan kabupaten lainnya berpikir keras lantaran semua truk pengangkut sampah harus putar balik. Jika tak segera ditangani, Bali bisa kiamat masalah sampah. Hal ini pernah terjadi di Bogor dan Kota Bandung. Salah satu solusinya yakni saatnya warga menggunakan tebe modern. Di sisi lain, pemerintah mesti berani mengeluarkan dana agar jangan membebani warga dalam pengadaan tebe modern. Pengamat budaya dan masalah Bali Dr. Ide Bagus Ano mengatakan melihat kondisi begini mau tidak mau warga harus memilah sampah. Apabila memungkinkan warga mengelola sampah organiknya secara mandiri dengan pola tebe modern. Namun beban ini jangan hanya ditimpakan ke warga. Pemerintah juga harus berani mengucurkan dana ke warga untuk tebe modern. Ya katakanlah TPA tempat pembuangan akhir itu ditutup. Ya kalau pemerintah mengambil keputusan bahwa ingin membuat tebe modern, ya itu sesungguhnya bagus, tetapi jangan dibebankan kepada masyarakat secara keseluruhan. Salah satu diantaranya adalah biaya untuk pembuatan yang katakanlah ya tempat-tempat tebe modern yang ada di lingkungan rumah tangga. Nah, setelah itu biaya itu mestinya diberikan kepada masyarakat. Kalau perlu masing-masing rumah tangga itu dibuatkan dan sekaligus mengedukasi masyarakat dalam pembuatan pupuk kompos sekaligus ya sampah-sampah organik yang ada. Selain sampah organik, ya sampah seperti residu, plastik dan segala macamnya itu menjadi tanggung jawab pemerintah membuatkan ya katakanlah sharing dengan pengusaha dengan teknologi canggih. Jangan semuanya dibebankan pada masyarakat. Oleh karenanya masyarakat tidak memiliki pendidikan khusus tentang bagaimana mengelola sampah plastik, residu dan sebagainya.
Berdasarkan data, timbulan sampah di Provinsi Bali pada tahun 2024 mencapai 3,367 ton per hari. Yang menarik, presentasi sampah terkelola mencapai 75,94%. Sebagian besar sampah masih diangkut ke TPA dengan persentase 61,41%. Padahal fasilitas pengelolaan sampah berbasis sumber yang telah terbangun sebanyak 278 unit TPS 3R yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Di sisi lain, pengelolaan sampah belum dapat dilaksanakan dengan optimal dikarenakan belum terbangunnya kesadaran pemilihan sampah dari sumber, sehingga membebani operasional fasilitas pengolahan sampah. Kunci keberhasilannya adalah adanya partisipasi aktif masyarakat dengan melakukan pengurangan timbulan sampah dan pemilahan sampah. Sekda Denpasar Ide Bagus Alit Wirdana Jumat 1 Agustus 2025 mengungkapkan penyiapan pengelolaan sampah organik sejatinya telah dilakukan Denpasar di tempat pengelolaan sampah Reduce, Reuse, Recycle atau TPS 3R di 24 desa kelurahan. Tujuannya untuk mengurangi timbunan sampah ke TPA Suwung. Produksi sampah Denpasar yang volumenya menjadi 1.000 ton lebih perlu ditangani dengan gerakan bersama secara masif. Dengan adanya keputusan gubernur terkait penolakan sampah organik masuk ke TPA Suwung per 1 Agustus, kinerja TPST akan digenjot sehingga bisa mengurangi sampah ke TPA Suwung. Sedangkan bagi warga bisa melakukan model tebo modern. Switche, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. 2 WNA Rusia dan 2 oknum imigrasi ditangkap terlibat kejahatan. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Emco, cat kayu dan besi. Dia percaya diri kalau senyumnya ya ada yang kuning-kuning, ada segala macam. Sekali lagi saya bilang pencabutan bukan adalah solusi. Pasien-pasien dengan support suami, support anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya itu luar biasa. Sakit yang terkontrol kita tidak sebut sebagai sakit. Sehat pada usia lanjut dilihat dari... Saksikan Harmoni Bali setiap minggu pukul 16 WITA hanya di Bali TV. Pemirsa, Ditreskrimum Polda Bali berhasil mengungkap kasus pengeroyokan dan pengancaman di Perum Sakura Jimbaran, Kuta Selatan, Badung. Polisi meringkus komplotan penjahat internasional, yakni 2 warga negara Rusia dan 2 oknum pegawai imigrasi. Para tersangka yang dibekuk yakni Luri Vichenko 30 tahun dan Ilya Skutov 32 tahun asal Rusia, serta oknum petugas imigrasi Ernest Ismail 23 tahun dan Yopita Barinda Putri 24 tahun. 4 tersangka terlibat kasus pengeroyokan dan pengancaman terhadap korbannya RS 42 tahun, warga negara Lituania. Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya mengatakan para tersangka tersebut diduga merupakan geng Rusia yang berbuat kejahatan di Bali. Motif kasus ini yakni perampokan uang dengan modus operandi diculik, disekap, aniaya, dan dipaksa transfer melalui mata uang digital. Mereka juga diduga jaringan narkoba, prostitusi WNA, dan money laundering melalui mata uang digital. Modusnya para tersangka melakukan pemerasan dengan penculikan dan penganiayaan serta mengancam akan membawa korban ke kantor imigrasi untuk dideportasi.
Pengungkapan kasus ini berawal dari 10 Juli pukul 23.30 WITA. Korban tiba ke rumahnya di Jimbaran. Saat tiba di ruang tamu dan masih mengenakan helm, korban menyalakan lampu. Saat itulah ia melihat beberapa orang asing sudah berada di dalam rumah. Dua pelaku langsung menyerang dengan menjerat leher menggunakan lakban dan memukulinya hingga hidungnya berdarah. Setelah menyadari korban bukan target, pemukulan dihentikan. Kemudian datang sepasang pria dan wanita berseragam mirip petugas imigrasi yang memaksa korban membuka ponsel, mengambil data pribadi, serta memfoto pasportnya. Korban diinterogasi soal uang sebesar 150.000 US dollar milik seorang Rustam disertai dengan intimidasi dan ancaman. Korban diancam akan dideportasi, dipenjara, bahkan dibunuh jika tidak bekerja sama. Korban mengalami luka fisik dan melaporkan peristiwa ini ke SPKT Polda Bali. Mereka menuju lokasi berempat. Pada saat itu, mengajak temannya namanya Y. Kemudian di TKP, satu orang menunggu korban di luar dengan mempersiapkan lakban. Sementara 3 orang sudah ada di dalam rumah sasaran. Korban menjadi sasaran. Kemudian saat korban tiba di pintu rumah, satu pelaku membekuk korban dari belakang dengan lakban, didorong ke dalam rumah dan langsung dipukul oleh saudara IV. Kemudian 2 oknum yang lain merampas HP dan memeriksa HP korban sambil mengecek legalitas keberadaan si korban di Indonesia. Kemudian saudara E dan Y menakut-nakuti korban akan dilakukan deportasi. Pasti sanksi tegas nanti setelah pendalaman oleh Bapak Kapolda dan Pak Dir. Nanti setelah itu mungkin pasti ada sidang kode etik dan pasti sanksinya sangat berat untuk yang bersangkutan. Dari hasil interogasi, para tersangka mengaku telah beraksi sebanyak 27 kali di wilayah Bali dengan menyasar warga asing. Dalam setiap aksinya, direncanakan secara matang sebelum menuju TKP. Kini polisi masih memburu salah satu pelaku WNA yang diduga sebagai otak dari aksi kejahatan ini. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan pasal 170 KUHP dan pasal 351 KUHP Junto, pasal 55 dan 56 KUHP tentang pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan dengan ancaman 5 tahun penjara. Rais Wantara, Bali TV. Pemirsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-78 Koperasi, Dinas Koperasi Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah UMKM Kota Denpasar menggelar Jalan Sehat serta pameran koperasi dan UMKM bertajuk Ada Cerita Gensi di Balik Senja. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 1 hingga 3 Agustus 2025 yang dipusatkan di Taman Kota Sewaka Dharma Lumintang, Denpasar. Acara dibuka dengan jalan sehat bertempat di Taman Kota Sewaka Dharma Lumintang, Denpasar yang diikuti oleh ribuan peserta perwakilan koperasi di Kota Denpasar. Usai mengikuti jalan sehat, acara dilanjutkan dengan pembukaan pameran koperasi dan UMKM oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar Ide Bagus Alit Wiradana yang ditandai dengan pemotongan pita. Beragam hiburan turut memeriahkan acara ini mulai dari senam Zumba, pembagian door prize, hingga penampilan bintang tamu Tika Pagraki, Kiss Band, Dewa Krishna dan Rusmina Dewi dan Liong Sinatra. Dalam kegiatan tersebut, Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar memiliki program pengentasan kemiskinan ekstrim Bisa Mandiri, di mana masyarakat dengan kategori miskin diupayakan untuk meningkatkan usahanya melalui CSR berkolaborasi dengan Gojek dengan memberikan bantuan berupa gerobak kepada pelaku UMKM dengan harapan upaya tersebut dapat meningkatkan usaha dan eksis dalam pengembangan kewirausahaan. Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar Idewo Made Agung menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi bersama Dekopinda Denpasar dan Dekopinwil Provinsi Bali. Ia berharap momentum ini dapat memperkuat posisi koperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat, di mana kegiatan ini merupakan salah satu upaya penting dalam membangun kesadaran generasi muda terhadap koperasi melalui branding generasi koperasi atau Gensi. Dalam rangka ulang tahun ini kita berusaha mendorong bahwa terutama untuk anak-anak muda atau kaum muda ini bisa lebih aware dengan koperasi, karena kita berharap nanti ada generasi atau regenerasi
dari anak-anak muda. Dan anak muda kita juga berharap, makanya kami akhirnya branding untuk generasi koperasi. Salah satu kita berharap juga anak muda mulai terlibat gerakan koperasi. Ketua Dekopinda Denpasar Inyoman Sudarse menambahkan kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan semangat koperasi di tengah masyarakat. Jadi tujuannya kita itu ya jelas ingin sih melihat bagaimana sih kemajuannya koperasi itu. Gerakan ini kita lihat dari kehadiran teman-teman gerakan luar biasa betulnya. Kira yang kupon yang tersebar yang kita dari anggota itu hampir 2.000 sampai 3.000 kita sebarkan. Mudah-mudahan tidak terwakili semua bisa hadir. Kita lihat antusiasnya pagi tadi luar biasa. Sementara itu, Ketua Dekopinwil Provinsi Bali menjelaskan tantangan koperasi di masa mendatang dan menegaskan bahwa koperasi tetap menjadi pilar penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Tantangan koperasi ke depan adalah memang dikatakan cukup berat, tetapi ini adalah misi daripada pemerintah adalah guna bagaimana kita meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Karena kita bangun ekonomi yang cocok untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan di bawah itu adalah koperasi. Nah, oleh karena itu tantangan kedepannya adalah bagaimana kita bisa menggairahkan semangat gotong royong, solidaritas dan kemandirian ekonomi, yaitu kemandirian ekonomi kerakyatan. Acara ini akan dilanjutkan dengan Grand Final Generasi Koperasi Kota Denpasar tahun 2025 pada 2 Agustus 2025 dan ditutup pada 3 Agustus 2025 dengan menyelenggarakan malam apresiasi, penganugerahan juara lomba, pihak sponsor dan pihak lain yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Bunga Widrayani, Bali TV. BNN cegah masuknya narkoba melalui pintu masuk Bali. Kami segera kembali dengan informasinya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Kemarjang disampun anak ke alit nek kulit. Metaplah kalau kebos, mau pandes utawi mesangi mesin drama antar Ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat ini. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, Bali sebagai daerah pariwisata mancanegara tentu tidak terlepas dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sampai dengan Juli tahun 2025, BNN Provinsi Bali telah berhasil mengungkap sebanyak 35 kasus narkotika. Di antaranya ada yang melibatkan jaringan internasional dan lintas provinsi. Dalam pencegahannya ditunjukkan Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Bali bersama Bea Cukai, Angkasa Pura,
dan stakeholder terkait lainnya menggelar pemeriksaan di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Kabid Pemberantasan BNN Provinsi Bali, Kombes Pol Imade Sinar Subawu mengatakan kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut masih maraknya peredaran gelap narkotika di pintu masuk Bali. Sejumlah warga negara asing atau WNA terlibat dalam peredaran gelap narkotika melalui pintu masuk Bandara I Gusti Ngurah Rai. Warga negara asing itu berasal dari Rusia, Malaysia, Brasil, Amerika, Kazakhstan, sampai dengan Afrika Selatan. Pemeriksaan di pintu masuk Bali itu merupakan bentuk kehadiran negara dalam pengawasan barang dan penumpang di bandara. Selain melibatkan petugas terkait, dalam pemeriksaan ini juga melibatkan Satwa K9 milik BNN Provinsi Bali dan Bea Cukai. Hal ini sekaligus untuk membangkitkan kewaspadaan terhadap ancaman pergerakan kartel Amerika Latin yang terus mengekspansi pasar narkoba di Indonesia. Bali adalah salah satu pintu masuk terbesar di Indonesia yang rawan terjadi peredaran narkoba dari kartel narkoba Amerika Latin. Diharapkan melalui kegiatan bersama atau joint investigation ini dapat meminimalisir upaya-upaya pihak luar yang berniat mengirim dan mengedarkan barang haram narkotika ke Bali. Rai Swantara, Bali TV. Pemirsa, dua paduan suara asal Korea Selatan unjuk gigi pada perhelatan Bali International Choir Festival 2025. Paduan suara tersebut adalah Incheon Foundation for Women Family Choir yang mengikuti kompetisi dan World Vision Korea Children's Choir sebagai tamu spesial pada ajang tersebut. Incheon Foundation for Women Family Choir yang bermaterikan ibu-ibu asal Korea Selatan berkompetensi di Balai Budaya Girinata Mandala pada Kamis 31 Juli 2025. Di hadapan juri dan penonton mereka membawakan dua lagu andalan, yakni Kangwon Arirang dan Santos. Paduan suara ini beranggotakan 25 orang termasuk konduktor Yon Jaidong. Dua lagu yang dibawakan tersebut biasanya menggunakan piano, namun karena pada The 14 Bali International Choir Festival 2025 ini persyaratan tanpa diiringi piano. Meski demikian mereka tetap tampil optimal. 먼저 한국적인 느낌을 최대한 살릴 수 있는 곡을 선택을 했고요. 그다음에 경연 대회는 일단 기본적으로 반주가 없이 무반주로 하는 곡이 우선입니다. 그래서 다소 배반들이 좀 어려웠지만 그래도 잘 소화해주고 열심히 춤을 위해서 노력을 해주고요. 이번 경험을 통해서 다른 분들도 많이 성장했을 것 같습니다. 발리도 알고 싶고 한국도 알리고 싶고 트로피는 저희는 이제 되면 너무 좋지만 저희가 즐기는 마음으로 왔어요. 네, 즐기는 마음으로. 그리고 대회 출전이 저희가 많지가 않았어요. 그래서 경험을 마음하고 싶고. Selanjutnya di hari bersamaan namun jam yang berbeda, World Vision Korean Children Choir sebagai tamu spesial dalam BIVC 2025 ini. Anak-anak Korea Selatan ini berkesempatan pentas di Gedung Dharma Negara Alaya Lumintang, Denpasar. World Vision Korean Children Choir ini membawakan 3 lagu, yakni Children's Play Song aransemen Hai Jung-ji, Cikala Lipongpong Parpaknis Traditional Song aransemen Ken Stephen, dan Doraji Fantasi aransemen Hyung Chul Lee. Mereka tampil begitu memukau di hadapan ratusan penonton dengan konduktor Profesor Bomi Kim. 저는 월드비전 합창단을 이끌고 있는 김보미라고 합니다. 저희 월드비전 합창단은 매해 해외 연주를 갖고 있는데요. 지금 발리를 온 거는 65년 역사상 처음 있는 일입니다. 그래서 첫 발리 방문이라서 너무 소중하고 좋은 기억들, 추억들 많이 가지고 가는 그런 좋은 기회가 생겨서 너무 행복한 시간을 가졌습니다. 네, 이 발리 여기 뒤에 보시면 14회째 지금 발리 인터내셔널 콰이어 페스티벌에 초대를 받아서 온 건데요. 다음에도 또 기회가 있다면 오고 싶습니다. 네. The 14 Bali International Choir Festival 2025 ini berlangsung 29 Juli hingga 2 Agustus 2025 yang diikuti oleh berbagai negara.
Hidrawan, Bali TV. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Hari ini Buleleng serentak kibarkan bendera merah putih. Nyai bengong len. Oh, ake ngerti be. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, rogen. Li, awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, semula aku Nyai. Pede ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat keke? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, matuakan. Dan ini subane gelam kekene awake nih makatang lo. Awake nih makatang. Awake sing kodak, awake sing idang kenjang, sing idang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Masih lagi sih, kita wakil. Kene be, kene ini awake makatang, awake bemerjati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemana jalan bicaranya nih lo? Ini siap dicetan awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi sini ane ngorek tempe semangat aja kangon. Melarang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, basahnya beli lo. Pemelaan nih. Pemelaan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nggak ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleo, rematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bancang sakit pokoknya menggenang khasiatnya nih. Nih, mana gitu? Ini kan saya nak tanaki, awaknya saya ketakonan. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik. Pemirsa, bendera sepanjang 10 kali 7 meter dikibarkan oleh masyarakat Desa Pedawe mengawali bulan kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Selain itu, pemasangan bendera merah putih serentak dilakukan di sepanjang jalan protokol, sekolah, dan instansi di Buleleng. Di hari pertama bulan Agustus 2025, untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, ratusan bendera merah putih berbagai ukuran dipasang di sepanjang jalan protokol di Kota Singaraja. Segenap SKPD di lingkungan Pemkab Buleleng turun ke jalan untuk memasang bendera merah putih ini. Tiang-tiang bendera dipasang di area taman kota, boulevard, dan sekolah-sekolah. Namun ada hal yang menarik.
Di lingkungan Yeh Embung, Desa Pedawo, Kecamatan Banjar, semangat kebangsaan masyarakatnya ditunjukkan dengan memasang bendera yang sangat besar berukuran 10 x 7 meter. Bendera tersebut dipasang beramai-ramai pada salah satu pohon yang cukup tinggi. Salah satu masyarakat Surya mengatakan Desa Pedawo sebagai kampung pejuang. Ia ingin masyarakat tetap berjuang dan berbuat sesuatu yang positif bagi lingkungan dan desanya, meski dalam skala kecil. Yasari Yuli, Bali TV. Pemirsa, kerajinan perak di Desa Celuk, Sukawati, Gianyar saat ini menghadapi tantangan dan cenderung semakin terpinggirkan. Meski pernah sangat terkenal di era 1980-an, kini popularitasnya mulai menurun, terutama di kalangan generasi muda. Industri kerajinan perak menghadapi persaingan dari produk-produk lain, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini juga mengakibatkan selera konsumen terhadap perhiasan perak mulai tergeser dan digantikan dengan perhiasan lain yang lebih modern dan harga yang lebih terjangkau. Fenomena ini tentunya membawa dampak besar bagi perkembangan industri kerajinan perak, terutama di kawasan Celuk yang merupakan pusat kerajinan perak terbesar di Bali. Meredupnya industri kerajinan perak ini otomatis menyebabkan terjadinya pergeseran usaha di wilayah ini. Anak-anak muda mulai beralih ke bisnis lainnya sehingga kini Celuk tidak lagi menjadi sentra kerajinan perak. Bahkan kini Celuk telah menjadi daerah yang banyak dipenuhi oleh usaha-usaha lainnya seperti kuliner dan toko-toko yang menjual berbagai kebutuhan lainnya. Dawi Suarini, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganopati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukedan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.